Kalau ngomongin soal kekuatan netizen Indonesia, sudah dipastikan tidak diragukan lagi kekuatannya. Teman-teman masih ingat dong dengan kejadian ketika netizen kita berkomentar beramai-ramai mengunjungi akunnya milik tentara Israel. Waduh, ini ada beberapa video terkait dengan tingkah laku netizen Indonesia yang sudah diakui oleh luar negeri tentang kekuatannya dan kelakuannya tentu saja teman-teman ya. Nah, yang nggak paling kalah penting adalah ini lagi ramai banget beritanya terkait dengan kebijakan pemerintah Malaysia soal libur atau pulang cepat ketika bulan Ramadan. Dan itu kebijakannya menuai komentar-komentar negatif dari netizen Malaysia sendiri. Waduh, penasaran? Tetap di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru, kalian akan dapat pemberitahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin ya teman-teman ya. Dan gak lupa gue pengen selalu bilang terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Nah sekali lagi nih buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu di klik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya supaya apa bang? Supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya teman-teman ya. Nah ini ada video yang lagi viral yang udah gue sampein di awal tadi, kita langsung aja cek di video yang pertama. Tentu saja nggak ketinggalan, nanti kita bakalan bacain komentar-komentar dari kalian semua nih teman-teman nih. Sumpah ya, lo harus tahu kalau netizen Indonesia itu udah gila-gilaan nyerang akun sosial media Asosiasi Sepak Bola Bahrain. Sampai mereka buat pengumuman di Instagram kalau website sama sosial media mereka mendapatkan multiple cyber attack. Ya siapa lagi kalau bukan kita pelakunya? Yang gilanya lagi guys, inceran cyber attack sama hacking ini nggak cuma di akun Asosiasi Sepak Bolanya doang, tapi akun para pemain timnas Bahrain juga jadi sasaran percobaan peretasan sama komentar kasar yang menyebabkan gangguan pada layanan mereka. Nah akibat dari kegaduhan ini, Asosiasi Sepak Bola Oman sampai keluarin statement resmi dan minta FIFA sama AFC buat kasih tindakan tegas. Dan lo tau permintaan mereka ke FIFA itu apa? Nah iya, gue masih inget banget nih ketika kita tanding bola lawan dengan Arab nih teman-teman, dengan Bahrain. Nah kan ya, ini ada kelakuan wasitnya yang bikin netizen Indonesia marah besar sampai nyerang ke akun persatuan persepak bolanya di Arab teman-teman ya. Kita lihat ada komentarnya nih, ada 2.500 sekian komentar. Aduh nih. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya, nah nih ya. Ngaruh nggak sih? Ini kan hal yang di luar lapangan dan pertandingan nggak bisa diapa-apain. Kecuali kayak supporter Bahrain yang main laser pas pertandingan baru bisa dikasih sanksi. Ya. FIFA hanya bisa menindak kalau dalam pertandingan. Kalau soal netizen Indonesia, Indonesia Dunia Maya itu bukan ranah FIFA dan AFC. Laporkan ke PBB sejak saja kocak. Oh, maksudnya kayak kelakuan netizen ini bisa mendapat skor atau hukuman atau peringatan dari FIFA nggak sih ya teman-teman? Ini ada yang jawab yang nggak bisa, itu kan di luar dari pertandingan. Laporin aja ke PBB katanya. Lagian Bahrain lupa Indo negara besar apa, sebesar apa? Nih AFC nggak bisa diandalkan, makanya kita berjuang sendiri dengan cara kita. Kita emang sering bentrok kalau dilihat dari berita. Tapi kalau perihal harga diri, bangsa kita bersatu jadi perisai negara. Wow, luar biasa ya teman-teman. Kita lihat video yang lain lagi terkait dengan kekuatan netizen Indonesia ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian untuk flashback lagi nih ya. Kalau misalnya yang udah mulai kendor, yang udah mulai nggak peduli nih nasionalismenya berkurang. Kita lihat ini netizen aja nasionalismenya setinggi ini nih teman-teman nih. Kita lihat nih. Israel is losing out. They're losing the media war despite their connections. They are losing the media war. The tide is turning. What are their connections? Deep. Israel is losing out. They're losing the media war despite their connections. They are losing the media war. The tide is turning. Oh, ini ada pernyataan bahwa Israel udah kalah di sosial media war katanya. Apa hubungannya? Katanya kata simbahnya. Nah, kita lihat ada 514 balasannya. Israel kena mental netizen Indonesia ya. Hanya gerakan ini yang bisa dilakukan oleh netizen kita ke arah musuh dan harus tepat sasaran. Nih free itu. Netizen Indonesia maju tak gentar membela yang benar dan pantang mundur sebelum musuh tumbang. Ya iyalah Indonesia dilawan. Gaskan Indonesia. Ya. Ini kita lihat lagi ada video apa lagi nih Bang nih tentang kelucuan dan kekuatan netizen Indonesia. Nggak cuma lucu, unyu-unyu, tapi ini kuat juga nih. The power of netizen Indonesia emang tidak diragukan lagi teman-teman ya. Nih
Kenapa Indonesia adalah negara yang paling ditakuti di dunia? Banyak yang salah mengira bahwa negara yang paling ditakuti di dunia adalah Amerika, Cina, atau Rusia. Padahal sebenarnya Indonesia adalah negara yang paling ditakuti di dunia ini. Sebelum berdebat di kolom komentar, let me explain. Sejarah mencatat bahwa kemerdekaan Indonesia diraih bukan dengan cara yang mudah, akan tetapi melewati proses yang panjang berabad-abad, lewat perperangan dan juga pertumpahan darah dari rakyat Indonesia. Bayangkan aja, berabad-abad negara kita dijajah oleh negara yang berbeda-beda, mulai dari Portugis, Inggris, Belanda, dan juga Jepang. Dan tidak ada satupun penjajahan tanpa perlawanan dari rakyat Indonesia. Dan sejarah inilah yang membuat rakyat Indonesia memiliki rasa nasionalisme dan cinta tanah air yang sangat tinggi. Karena rakyat Indonesia menyadari betapa sulitnya kemerdekaan kita diraih, sehingga jika ada pihak luar yang menyenggol Indonesia sedikit aja, bayangkan sedikit aja, maka jutaan jempol akan bergerak membuat perlawanan. Saya ambil contoh Mahyar Tausi, YouTuber asal Inggris yang menghina batik Indonesia. Apa yang terjadi? Tanpa komando, jutaan netizen menyerang akun Twitternya. Dan masih ingat kasus Microsoft yang mengeluarkan survei bahwa netizen Indonesia adalah netizen paling tidak sopan di dunia? Apa yang terjadi? Bukannya introspeksi, malah menyerang akun Instagramnya Microsoft. Ada banyak contoh lainnya yang menggambarkan betapa jiwa nasionalisme, jiwa cinta tanah air masyarakat Indonesia begitu tingginya. Tapi tidak bisa saya masukkan dalam satu video. Dari kasus ini mungkin sebagian orang beranggapan bahwa netizen Indonesia tidak punya etika. Tapi dari sudut pandang saya, orang Indonesia terkenal akan budaya dan juga sopan santunnya. Namun, jika tanah airnya dihina, jika tanah airnya diserang, maka mereka akan jauh lebih beringas daripada singa yang kelaparan. Nah, udah tahu kan ya kenapa Indonesia adalah negara yang paling ditakuti di dunia? Karena dari sejarahnya kita itu udah dijajah sama beberapa negara dan ada perlawanan. Nah, jadi nggak heran kalau sekarang netizen kita itu adalah mewakili rasa nasionalisme kita. Karena emang udah biasa berjuang nih. Ketika ada yang nyenggol dikit langsung jempol bergerak. Ya, teman-teman. Ini tadi ada contoh nih. Katanya ketika ada yang menghina batik Indonesia, auto langsung diserang di akun Instagramnya. Ketika Microsoft bilang bahwa netizen Indonesia itu paling tidak sopan, langsung auto diserang di akun Instagramnya. Waduh, langsung kena mental nih ya. Jadi jangan macam-macam nih sama netizen Indonesia. Siap. Nih kita lihat ada komentarnya ada. Ada 8.000 komentarnya ya tuh. The power of netizen Indonesia. Microsoft minta maaf akhirnya ya. Nih ya tuh. Negara lain punya elit tentara tapi Indonesia punya seluruh rakyatnya yang siap tempur untuk negaranya. Nah, keren nih. Kita lihat ada 74 balasannya. Nih tuh. Di luar sana ada banyak namanya wajib militer karena minatnya kurang. Kalau Indonesia yang nggak wajib militer aja yang daftar melebihi kuota. Tuh. Betul, padahal negara kita tuh banyak perbatasan negara yang dekat kayak Malaysia, Singapura, Timor Leste, dan Papua Nugini. Coba lihat Ukraina ya, banyak warga sipil yang justru tidak rela jadi tentara. Nah, kenapa nih Kak ya? Tuh kita lihat 70 balasan di bawah nih. Enggak bang, enggak semua katanya. Tanpa harus wamil-wamilan, darah kita ngalir darah pejuang tanpa diminta kita maju paling depan. Ya, tuh ya benar-benar ya. Kalau ngomongin netizen Indonesia memang nggak diragukan. Udah jelas tadi sejarahnya kenapa kalau sampai menyebabkan kita itu jiwa nasionalismenya tinggi. Jadi kalau kita nggak bisa berjuang secara fisik atau menjadi tentara secara formal, kita bisa berjuang melalui jempol. Hei, dengan komentar-komentar itu tentu saja positif membela negara kita ya teman-teman. Kita lihat video ini ada yang heboh banget di Malaysia. Ini ada terkait dengan kebijakan pemerintahnya yang nggak setuju kalau misalnya pas bulan puasa nanti pulangnya lebih awal, entah kerja atau sekolah gitu ya teman-teman. Kita lihat ini videonya nih. Balik awal kenapa? Kau buka puasa awal pun. Nak balik awal kenapa? Banyak alasannya yang Muhammad. Antaranya adalah untuk memudahkan guru-guru, murid-murid serta ibu bapa. Ramai yang tanya pada saya, katanya bukannya sebelum ini kalau bulan puasa balik awal. Razi Jidin, takkanlah hang tak faham bahasa hang ni tak ada modal ke? Sampai hang cut video Kak Fat yang pendek tu. Yang Kak Fat tengah berseloroh, tengah melawak, nampak pun dia gelak-gelak, bukan serius pun. Takkanlah Menteri Pendidikan lah ni kejam sangat tak bagi balik awal puasa. Kalau hang tengok video tu sampai habis, aku rasa hang tengok hang saja je nak buat modal politik kan? Betul tak? Kalau hang tengok sampai habis, YB Fazlina Siddiq Menteri Pendidikan pun kata ikut berkeliling. Takkanlah hang bekas Menteri Pendidikan, takkan tak tahu berkeliling, takkan tak tahu garis panduan, takkanlah kejam sangat tak bagi balik.
Balik awal kenapa? Kau dia buka puasa awal pun. Waduh. Kalau ini namanya framing ya. Jadi ada video pernyataan dari Menteri Pendidikan Malaysia dipotong itu saat lagi bercanda bilang ngapain mau pulang cepet, mau ngapain gitu kan ya. Nah itu dipotong, dibilang katanya Menteri Pendidikan Malaysia nggak setuju nanti ketika bulan puasa pulangnya lebih awal nih teman-teman. Nah ternyata itu adalah video potongan, itu hanya bergurau ya. Sebenarnya pemerintah atau Menteri Pendidikan Malaysia itu mendukung pulang cepet gitu teman-teman ya. Oh ini berarti untuk pelajar ya, di sana teman-teman. Kita lihat komentarnya nih. Tuh. Teh tarik satu, Masya Allah tuh puasa kebanyakan ibadah, bekerja juga ibadah ya. Nah kan jadi ramai kan kalau video dipotong gitu kita nggak bisa langsung mengambil kesimpulan. Ternyata itu adalah video bercandaan dari si Ibu Menteri Pendidikan di Malaysia yang bilang puasa pulang cepet mau ngapain. Nah itu ternyata ada durasi panjangnya. Menurut mereka itu adalah cuma bercanda. Waduh. Terima kasih teman-teman yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel ini. Dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya. Supaya apa bang? Supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.